Pelatih asal Inggris John Herdman kencang dikabarkan akan diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia medio minggu depan. Bahkan media Kanada Waking the Red sudah mendapat bocoran gaji John Herdman di timnas Indonesia yang mencapai $40.000 atau setara $671 juta per bulan. Demi menuntaskan misi meloloskan timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027, John Herdman tentu mendapatkan bantuan maksimal dari PSSI. Salah satu bala bantuan yang dimaksud adalah pemain naturalisasi tambahan. Saat ini ada 9 pemain keturunan di Eropa yang layak didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dari 9 nama tersebut, ada 3 pemain yang diyakini bisa mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Mereka ialah Pascal Struijk, Jensen Silt, dan Luke Vickery. Pascal Struijk dikenal sebagai salah satu bek terbaik yang beredar di Premier League. Sementara Jensen Silt muncul sebagai bek jempolan bersama salah satu klub Bundesliga, VfL Wolfsburg. Sementara Luke Vickery dibutuhkan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. John Herdman yang berasal dari Inggris bisa menjadi nilai tambah untuk mendekati Pascal Struijk. Begitu juga dengan Jensen Silt yang lama berkarir di Sunderland. Karena itu menarik menanti siapa pemain pertama yang akan dinaturalisasi PSSI saat John Herdman menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Harapan besar baru saja diungkapkan salah satu penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni. Harapan yang disampaikan oleh Ole Romeni ini terkait kandidat baru pelatih timnas Indonesia. Ada harapan besar dari Ole bahwa dengan kehadiran pelatih baru, sejarah-sejarah tentunya akan kembali dituliskan bersama timnas Indonesia. Sampai saat ini, Ole juga mengaku masih merasakan kekecewaan karena kegagalan lolos untuk berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Ia mengaku setiap kali mendengar orang yang berbicara soal Piala Dunia, hatinya begitu sakit. Setiap kali saya mendengar seseorang membicarakan Piala Dunia, hati saya terasa sakit. Dan rasa sakit itu semakin parah seiring mendekatnya turnamen, kata Ole Romeni. Ia pun menyebut untuk pelatih baru timnas Indonesia nantinya, tekanan besar sudah menantinya. Bahkan sebagai pemain, Ole mengakui bahwa adanya tekanan besar dan luar biasa itu. Karena alasan inilah, pemain keturunan itu menaruh harapan besar ke siapapun nanti yang bakal jadi sosok pelatih baru di timnas Indonesia. Untuk saat ini, nama pelatih John Herdman jadi kandidat terkuat untuk mengisi kursi kosong pelatih timnas Indonesia. PSSI dan John Herdman bahkan disebut sudah mencapai kata sepakat dan tinggal menunggu waktu perkenalan saja. Faktor finansial dan momentum yang tepat menjadi latar belakang utama keputusan John Herdman kembali ke panggung kepelatihan internasional. Pelatih asal Inggris tersebut akhirnya menerima tawaran PSSI untuk menangani timnas Indonesia setelah mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia. Dalam kesepakatan tersebut, Herdman dikabarkan memperoleh gaji sekitar $40.000 AS per bulan atau setara $670 juta. Nilai kontrak tersebut diyakini menjadi salah satu faktor krusial yang membuatnya memilih Indonesia dibandingkan tawaran dari federasi lain. PSSI sukses mengamankan jasa Herdman setelah bersaing dengan sejumlah negara. Sebelumnya, nama pelatih berusia 50 tahun itu juga masuk dalam radar timnas Jamaika menyusul pengunduran diri Steve McLaren. Namun paket yang ditawarkan Indonesia dinilai lebih kompetitif, baik dari sisi durasi kontrak maupun rancangan program jangka panjang. John Herdman resmi ditunjuk sebagai pengganti Patrick Kluivert dan dijadwalkan mulai aktif menjalankan tugas pada 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun sehingga berpeluang mendampingi timnas Indonesia hingga 2030. Setidaknya, Herdman dipastikan akan memimpin skuad Garuda sampai akhir masa kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 2027. Penunjukan ini diharapkan mampu menghadirkan stabilitas serta arah pembangunan yang jelas bagi sepak bola. Upaya klub-klub Arab Saudi membesarkan pamor liga mereka tak lagi semata bergantung pada perekrutan bintang kelas dunia. Media Inggris menilai, salah satu cara efektif untuk memperluas jangkauan Saudi Pro League adalah dengan menggait pemain asal Indonesia. Selain performa di lapangan,
kehadiran pemain Indonesia dinilai mampu mendatangkan eksposur digital yang signifikan. Pandangan tersebut disampaikan kolumnis The Guardian, John Durden. Menurut Durden, langkah tersebut bisa memberikan dampak besar, terutama di ranah media sosial. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Sejumlah contoh menunjukkan bahwa kehadiran pemain Indonesia kerap diikuti lonjakan signifikan jumlah pengikut klub di platform digital. Terlihat saat Jay Itzes bergabung dengan Sassuolo pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Italia itu mencatat kenaikan signifikan jumlah pengikut dalam waktu singkat. Sassuolo yang sebelumnya memiliki sekitar 300.000 pengikut, melonjak menjadi 400.000 dalam kurun kurang dari 48 jam setelah Jay Itzes resmi bergabung. Kini, klub berjuluk I Nero Verdi tersebut tercatat memiliki sekitar 505.000 pengikut. Media Kanada Waking the Red melaporkan John Herdman telah sepakat menekan kontrak sepanjang 2 tahun sebagai pelatih timnas Indonesia. Herdman dikabarkan juga diberikan opsi perpanjangan kontrak selama 2 musim hingga 2030. John Herdman kabarnya akan mendapatkan gaji sebesar $40.000 AS atau sekitar Rp670.892.000 per bulannya. Adapun target utama John Herdman adalah membawa Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia 2027. Selain itu, John Herdman juga akan menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Terlepas dari itu, John Herdman sempat dikaitkan bakal menukangi timnas Honduras maupun pengganti Steve McLaren di timnas Jamaika. Waking the Red menyebut struktur kontrak yang ditawarkan PSSI lebih menarik. Toronto FC merupakan tim terakhir yang dilatih oleh Herdman. Pelatih berkebangsaan Inggris itu mundur dari kursi pelatih Toronto FC pada November 2024 silam. Sebelum menjadi pelatih Toronto FC, Herdman menghabiskan karirnya sebagai juru taktik tim nasional putri Selandia Baru, timnas putri Kanada, hingga timnas Kanada pada periode 2018-2023. Calon pelatih kepala tim nasional Indonesia, John Herdman, diketahui melakukan pertemuan dengan salah satu pemain keturunan yang berkarir di Liga Inggris, yakni Pascal Struijk. Pertemuan ini menandai langkah awal dalam proses pendekatan untuk menaturalisasi bek tangguh milik Leeds United tersebut. Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang saat ini masih aktif membela klub asal Inggris dan dikenal memiliki kualitas permainan di atas rata-rata. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Struijk resmi bergabung dengan timnas Garuda, maka ia disebut-sebut akan menjadi pemain termahal yang pernah membela timnas Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Struijk menunjukkan performa konsisten bersama Leeds United. Meskipun timnya sempat terdegradasi dari Liga Premier Inggris, kualitas pribadi pemain kelahiran Belgia tersebut tak luntur. Ia tetap dipercaya menjadi starter di lini pertahanan dan mencatatkan menit bermain tinggi, memperkuat posisinya sebagai andalan di klub. Jika Struijk benar-benar dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas, maka ia tidak hanya memperkuat lini belakang skuad Garuda, tetapi juga menambah nilai pasar tim secara keseluruhan. Dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai jutaan euro, Struijk dapat memberikan dampak signifikan dari segi kualitas permainan maupun daya tarik internasional timnas Indonesia. PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil pertemuan antara Kluivert dan Struijk. Namun, publik sepak bola nasional menyambut positif kabar ini dan berharap proses naturalisasi berjalan lancar demi mendongkrak prestasi. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni masih belum bisa melupakan kemegahan SUGBK. Ole jadi sosok yang cukup krusial dalam perjalanannya bersama timnas Indonesia. Dia menjadi mesin gol di lini depan sebelum akhirnya harus menepi karena cedera dan absennya timnas dari agenda FIFA Matchday. Beberapa kali dia bisa menjadi jawaban saat lini serang Indonesia masih tumpul, terutama sebelum sang striker bergabung. Sambutan supporter juga tidak kalah meriah, terutama saat bermain di kandang. Ole Romeni menjelaskan pengalaman perdananya terjadi saat melihat pertandingan timnas Indonesia. Saat itu, dia menyadari bahwa negaranya memiliki supporter yang fanatik dan selalu setia memberikan dukungan. Ini menjadi momen spesial sebelum akhirnya bisa merasakan bermain langsung di lapangan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sebegitu gilanya, kata Ole Romeni.